Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Salam. Sekali lagi Salam. Terima kasih, puji Tuhan. Sore hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tentunya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kita akan segera masuk dalam tata ibadah yang ketiga pada hari ini Minggu 9 Agustus tahun 2026. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berhimpun di hadapan Allah dalam perayaan bulan kebangsaan Gereja Masehi Injili di Timor minggu kedua. Sebagai umat Tuhan, kita mengakui bahwa bangsa ini adalah anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dengan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Tuhan mengingatkan bahwa pemulihan bangsa berawal dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita umat berbalik kepada Allah dan hidup dalam kebenaran. Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka dengan hati yang teduh dan jiwa yang bersyukur. Mari saya menyambut Bapak Ibu berdiri dan kita memuliakan Tuhan dari Gita Bakti nomor 1 ayat 1 dan 3. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lebar, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala makhluknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pertolongan bagi kita dalam ibadah ketiga di minggu kedua bulan kebangsaan pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat terkasih di dalam Kristus Yesus, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib kita telah alami, sehingga Tuhan berkenan mengumpulkan kita kembali dalam rumah Tuhan ini untuk beribadah dan menyembahnya. Karena itu, di dalam ibadah di minggu kedua bulan kebangsaan yang kita rayakan saat ini, kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu,
yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah nats pembimbing bagi kita. Kita masuk dalam ruang pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah memanggil setiap orang untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Pertobatan yang sejati bukan hanya penyesalan, tetapi pembaharuan hidup yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai. Karena itu, mari kita datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Saat teduh untuk kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui akan seluruh salah dan dosa yang telah kami perbuat di dalam hidup ini. Ampunilah kami ya Tuhan, agar biarlah kami boleh mendapat anugerah daripada-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, jika memang demikian pengakuan-Mu dan juga penyesalan-Mu atas dosa dan kecemaran yang telah kita lakukan, maka dengarkanlah oleh-Mu berita anugerah Allah bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mau kembali hidup dalam pertobatan di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudariku bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, serta memperbaharui hidupnya untuk mengambil bagian dalam karya pendamaian dan pemulihan. Karena firman Tuhan berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di dalam Kristus kita telah menerima anugerah pengampunan, dan kita dipanggil menjadi pembawa damai serta pemulihan bagi bangsa kita. Demikianlah berita anugerah Allah. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita akan mengangkat mazmur pujian untuk membesarkan nama Tuhan. Karena itu kita persiapkan mazmur 85 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat Tuhan membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Saya jemput jemaat sekalian berdiri untuk kita bermazmur bagi nama Tuhan. Doa mohon Israel dipulihkan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Kita bersama-sama ayat yang ke-8. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Puji Tuhan, pujilah namanya, karena
Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita telah bermazmur bagi nama Tuhan dan kita akan memberi kesempatan untuk vokal grup dari SD Gemit Oebufu mempersembahkan pujiannya untuk mengisi liturgi ibadah saat ini. Disilakan.
Pujian yang indah dari Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru SD Gemit Oebufu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru semua. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih dan penyayang bagi kami umat yang berdosa. Di sore ini Bapa, kami datang lagi di hadapan hadirat-Mu, bersyukur padamu ya Bapa atas penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, dalam perjalanan ibadah sampai saat ini, kami anak-anak-Mu akan membuka firman-Mu, membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Bapa boleh memberkati kami semua anak-anak-Mu. Buka diri kami, pikiran kami, hati batin kami untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu akan membaca bagi semua kami. Terlebih Mama Pendeta Vivi yang sudah siap untuk memberitakan firman bagi kami semua. Karena itu Bapa, berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan berdiri. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Di bawah judul Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Di balkon, salam. Ada yang di luar, salam. Kita ada dalam rasa syukur yang begitu meluap dari dalam hati kita, karena perkenanan Tuhanlah kita bersama-sama boleh mengambil bagian dalam ibadah ketiga di minggu ini, terkhususnya dalam ibadah minggu kedua bulan kebangsaan. Dan di dalam ibadah minggu kedua bulan kebangsaan, kita bersama akan diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita baca dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua ada di dalam pergumulan yang sama, harapan yang sama, tantangan yang sama juga di tengah-tengah kondisi real yang terjadi dalam pergumulan bangsa dan negara kita. Akhir-akhir ini semua orang sementara berteriak tentang BBM, tentang Pertalite yang sering hilang, Pertamax yang selalu ada tetapi harganya juga membuat kita menjerit. Mama-mama menangis dengan cari apa mama? Saya yakin yang punya pangkalan minyak pusing jawab WA, jawab pertanyaan, pusing lihat ini jergen berhari-hari, berminggu-minggu penuh di depan rumah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat kehabisan, benar-benar kehabisan minyak tanah, dan terpaksa harus beli dengan satu jergen 50.000. Dan itu saya bersyukur karena masih dapat satu jergen. Karena tidak ada sama sekali, eceran tidak ada. Kita juga menjerit karena banyak anak-anak muda diwisuda dengan jumlah yang ribuan. Tetapi setelah diwisuda juga menjerit dengan mencari pekerjaan. Setiap kali masuk keluar rumah, salah satu pokok doa yang selalu paling sering didoakan adalah minta Tuhan kasih pekerjaan bagi anak yang sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi belum dapat kerja juga sampai hari ini. Kita juga masih menjerit dengan ekonomi yang begitu sangat-sangat membuat kita khawatir. Nilai dolar, nilai rupiah yang semakin melemah membuat daya beli dari kita sebagai masyarakat semakin mengerikan juga. Bukan hanya rakyat biasa yang menjerit, para pengusaha, pelaku-pelaku usaha UMKM menjerit semua. Minggu lalu saya butuh
semen, butuh pipa, saya pergi ke toko bangunan, harganya naik tidak seperti biasa, dan aku ini, Om Baba ini bilang, ibu jangan kaget, ketong juga kaget, bukan ibu saya yang kaget. Kenapa? Aku aja suka kaget, ketong karmana lah. Karena kontainer yang biasa dari Surabaya, dia satu kapal itu ketong punya muatan itu bisa 10 juta. Sekarang dia naik hampir 20 juta. Karena berbagai hal yang terjadi. Itulah situasi bangsa kita. Belum lagi kalau kita omong dalam komunitas terkecil, dalam keluarga, ya. Perdagangan orang yang semakin memilukan kita. KDRT yang semakin meningkat. Angka perceraian yang semakin tinggi. Semua membuka mata kita bahwa sungguh kita sedang tidak baik-baik saja. Amin. Karena itu kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Bangsa kita, persekutuan kita, keluarga kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini mau menuntun kita untuk kita dapat benar-benar memahami bahwa pemulihan itu Allah mau lakukan bagi kita. Tetapi Allah menghendaki pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh adalah jalan pemulihan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang pertobatan, pasti gambaran dalam pikiran kita adalah bertobat dari pribadi lepas pribadi. Pertobatan anak-anak Tuhan. Pertobatan pribadi itu yang sering kali kita tekankan, kita khotbahkan, kita gumuli dalam kehidupan kita. Tetapi rupanya Allah juga menghendaki satu bentuk pertobatan yang ditunjukkan dalam sebuah persekutuan. Pertobatan yang dilakukan atau dinyatakan oleh semua masyarakat, rakyat yang ada dalam satu bangsa. Pertobatan yang harus dilakukan dari dalam keluarga. Pertobatan yang dilakukan dalam persekutuan gereja. Itu berarti pertobatan massal. Ya. Kalau pertobatan pribadi, itu berhubungan dengan keputusan kita secara sadar dengan Tuhan untuk berbalik dari dosa-dosa kita. Sedangkan pertobatan secara persekutuan itu berhubungan dengan pemulihan dari kehidupan sebuah bangsa, satu lingkungan, satu persekutuan yang besar. Dan itu harus terjadi dalam segala bentuk sendi sistem kehidupan yang ada. Pertobatan itu harus, pemeran utamanya adalah masyarakat yang ada di dalam bangsa itu, yang kemudian membuat, mengendalikan, mengembangkan sistem-sistem pemerintahan, sistem-sistem kehidupan, segala sistem yang ada itu juga harus mengalami pertobatan. Ini kita lihat di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus ini adalah kitab yang pendek, 4 pasal saja Bapak Mama. Tetapi dia punya sesuatu yang luar biasa. Kisah tentang Yunus ini benar-benar selalu diingat dengan baik oleh kita yang membaca Alkitab. Kita selalu ingat tentang Nabi Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Kita selalu ingat bagaimana Nabi Yunus masuk di perut ikan 3 hari, 3 malam.
Kita ingat juga bagaimana Yunus diselamatkan dari perut ikan oleh Allah sendiri dan dia bertobat. Dia mengikuti perintah Allah untuk pergi ke kota Niniwe dan terjadilah pertobatan di kota Niniwe. Dalam bagian yang kita baca ini, Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian, ada 3 gambaran penting yang diuraikan bagi kita untuk kita belajar. Kita belajar bagaimana kasih karunia Allah itu sangat-sangat melimpah bagi setiap orang. Tadi ada kata dalam liturgi bahwa kasih karunia Allah itu terlalu besar, lebih besar dari dosa-dosa manusia. Nah, itulah gambaran kota Niniwe. Kota Niniwe ini dikatakan sebagai kota yang besar, ya. Pada saat itu dia termasuk kota yang besar, kota yang megah. Besar dari geografisnya, dari luasnya, besar dari jumlah penduduknya. Karena saat itu kota Niniwe itu kurang lebih ada 120.000 orang. Terbaca di Yunus pasal 4 ayat 11. Ada 120.000 lebih itu. Dalam penelitian yang lain dikatakan hampir 200.000 jiwa penduduk di kota Niniwe. Jadi kita bayangkan saat itu kota yang cukup diperhitungkan. Tetapi juga di kota itu terjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Kejahatan yang dilakukan mulai dari pemimpin-pemimpinnya sampai kepada rakyat biasa. Itu kejahatan yang tersistem. Mengapa tersistem? Karena kota Niniwe ini ada dalam bagian dari kerajaan Asyur. Dan sekarang ini kita kenal dengan negara Irak. Ya, negara Irak itu. Jadi pada saat itu kerajaan Asyur itu menindas kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel dengan membuat mereka harus tunduk membayar pajak secara paksa. Kalau tidak mereka akan dianiaya, mereka akan diancam, dibunuh, mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Bahkan mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, moral yang sangat menyakitkan hati Allah. Mereka menyembah berhala. Benar-benar mereka tidak mengenal Allah Israel. Mereka ini, ya, bagi Yunus mereka bangsa lain, bangsa yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan kasih karunia Allah. Itu kok gambaran tentang kota Niniwe. Lalu hal yang kedua kita melihat Allah mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan peringatannya. Nabi Yunus ini memang secara manusia dia simpan hati dari ini kota, ya. Karena memang sesungguhnya dia tidak ada hati untuk membuat sesuatu yang baik di kota Niniwe. Karena itu ketika Allah memerintahkan untuk dia pergi dan menyampaikan nubuat dari Allah, dia ucap itu pendek, singkat, padat, dan jelas. Sonde ada panjang-panjang, sonde ada ilustrasi, perumpamaan, sonde ada gambaran ini itu. Dia pergi langsung, dia hanya omong 1 kalimat saja, ayat yang keempat. Hai penduduk kota Niniwe, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Titik. Dia ada omong panjang-panjang nih, khotbah Nabi Yunus kepada bangsa, tidak ada. Dia itu tidak ada omong tentang Allah Israel, dia tidak ada omong memperkenalkan, tidak ada. Dia hanya omong itu kalimat saja. 40 hari lagi kota Niniwe akan dijungkir balikan. Yunus justru kasih tahu siapa yang akan menjungkir balikan itu kota, sonde.
Itu berarti bahwa Yunus benar-benar hanya menyampaikan, siap sudah 40 hari bosong mati semua, titik. Mungkin itu dari dalam dia pembatin yang masih emosi di ini kota, gara-gara bosong beta ini harus masuk di perut ikan, ya. Beta harus kena buang dari kapal dan seterusnya. Dia tidak memberi ruang sedikit pun bahwa di balik peringatan itu masih tersedia kasih karunia Allah. Yunus tidak pernah membayangkan bahwa di balik peringatan itu selalu ada jalan kasih Allah, belas kasih Allah bagi bangsa itu. Di hati Yunus tidak ada ruang terbuka sedikit pun untuk hal belas kasih. Kemarahannya menguasai akan pikirannya. Karena itu dia menyampaikan sesuatu yang final, sesuatu yang bagi dia itu akhir sudah. Keputusan Allah yang harus dilaksanakan. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Lalu kemudian hal yang ketiga digambarkan di sini. Ternyata di luar dugaan dari Yunus. Raja di kota Niniwe itu mendengar peringatan itu. Lalu raja itu yang memerintahkan. Bukan Yunus yang memerintahkan. Tapi raja Niniwe yang memerintahkan. Untuk semua rakyatnya, bahkan binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di situ harus berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengisi perutnya dengan apapun. Berpuasa, duduk di atas abu, memohon belas kasih Allah, memohon pengampunan Allah. Maka dengan penuh rasa kerendahan hati, raja ini berkata, kalau Allah melihat dan Allah mengampuni kita. Ayat ke-9. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang fenomenal. Ternyata peringatan Nabi Yunus itu, di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kata-kata yang keluar dari sang Nabi memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus yang tersampaikan di dalam hati sang raja. Kita lihat raja Niniwe ini beda dengan raja Mesir, ya. Firaun pada saat Israel menjadi budak di tanah Mesir. Dia langsung berbalik bersama rakyat dan bersama ternak-ternak, karena ternak-ternak itu juga dipersembahkan juga dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi itu ternak-ternak dong juga harus puasa. Dan pada akhirnya sungguh Allah mengubah keputusannya. Allah mengubah rencananya. Karena apa? Karena Allah melihat perbuatan mereka. Allah melihat kesungguhan mereka. Allah melihat penyesalan mereka. Dan Allah melihat pertobatan mereka. Karena itu mereka diselamatkan dari penghukuman Allah. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, dari firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berangkat dari gambaran awal yang tadi disampaikan tentang situasi bangsa kita. Bahkan juga kehidupan sampai di dalam rumah tangga kita. Dapur-dapur kita. Lapak-lapak kita. Usaha-usaha kita. Semua orang saat ini pasti berdoa yang sama. Semua orang pasti berteriak yang sama. Tuhan, tolong pulihkan bangsa ini. Tuhan tolong ubah bangsa ini.
Amin kok. Kalau antri minyak tanah 1-2 jam begitu, kira-kira berdoa itu ke sonde. Tuhan tolong tolong ketumpung bangsa bisa berubah cepat sudah kok ini minyak tanah jangan susah lah. Semua pasti berteriak yang sama. Tetapi apakah saya dan Bapak Mama juga berteriak kepada Tuhan? Tuhan, ubahlah mulai dari diri saya sendiri. Ubahlah hidup saya untuk mengubah bangsa ini. Saya juga bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan. Dan kalau kita bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan, kita harus membuka hati kita, membuka hidup kita. Untuk kita punya kerendahan hati. Mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan perintah Tuhan. Sama seperti raja dan masyarakat kota Niniwe. Punya kerendahan hati mendengarkan suara dari Nabi Yunus. Justru yang terjadi sekarang ini saya lihat, apalagi kalau kita baca di Facebook, ngeri. Netizen luar biasa. Semoga ada netizen yang ada di ruang ibadah saat ini ya. Saya lihat kalau ada tayangan tentang koperasi Merdeka, depung manajer dong ada siap-siapmu. Itu pakai latihan militer dan lain sebagainya. Bikin aneh-aneh saya itu konten semua. Lalu itu komentar luar biasa. Semua arahnya mempersalahkan. Saling mempersalahkan. Minyak tanah susah, saling mempersalahkan. Tidak dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan, mempersalahkan. Yang bonyok itu pasti pemerintah. Tetapi apakah kita pernah dengan rendah hati bertanya kepada diri kita? Bahwa mungkin juga kita ada andil untuk semua situasi ini terjadi. Dosa kita, kekerasan hati kita. Untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk taat pada perintah Tuhan. Apakah kita masih juga mau terbuka untuk mengoreksi diri kita sendiri? Baru kita melempar kesalahan kepada pihak lain. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa memang situasi yang penuh dengan tantangan yang sangat berat benar-benar terjadi di depan mata kita. Ada korupsi, kemiskinan, yang terkadang juga semua dosa itu terjadi juga karena sistem yang ada di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahu bagaimana kemiskinan semakin mencekik banyak orang. Terkadang bukan hanya karena dia malas atau bukan karena dia tidak bisa keluar dari kemiskinan itu. Tetapi juga karena sistem yang benar-benar tidak adil. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi juga. Kalau kita melihat budaya-budaya kita sekarang ini yang justru juga mendukung hal itu terjadi. Contohnya budaya patriarki, bahwa laki-laki itu pemegang keputusan. Sehingga perempuan dia mengalami KDRT, dia takut untuk menyuarakannya. Dia takut aib keluarganya diketahui oleh orang lain.
Perdagangan orang, banyak sekarang jenazah yang pulang dari luar negeri dengan perut yang terbelah. NTT termasuk yang tertinggi untuk perdagangan orang dan juga korban TKW, TKI di luar sana. Hampir setiap hari ada peti jenazah yang pulang dari luar negeri. Karena itu kita semua sebagai pribadi, kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menggumuli setiap situasi yang terjadi. Mari kita mulai membenahi dari diri kita sendiri. Amin. Membenahi dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan dalam keluarga kita. Jika ada perubahan yang terjadi dari sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik di setiap keluarga, dari satu keluarga lepas keluarga, pasti akan mempengaruhi lingkungan di mana keluarga itu berada. Bayangkan seorang kepala keluarga yang mungkin selama ini dia terikat dengan judi dan minuman keras. Lalu karena itu dia selalu melakukan KDRT. Lalu ketika dia mendengarkan firman Tuhan ini, dia mau bertobat, dia mau berubah, dia mau berbalik dari sikap hidup yang lama. Keluarganya diubahkan. Ada damai sejahtera dalam keluarga itu. Bapak Mama yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang saya omong ini bukan sesuatu yang terjadi di Jakarta sana, atau di Singapura, atau di Amerika. Terjadi di depan mata kita. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu kalau mau bangsa kita dipulihkan, kita keluar dari situasi yang berat, maka satu saja yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, ya. Firman Tuhan bilang, datanglah firman Tuhan itu untuk kedua kalinya. Ini sudah berulang kali Tuhan katakan kepada bangsa Niniwe dan kepada saya dan Bapak Mama semua. Kita selalu ditegur dengan firman Tuhan. Agar kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu selalu terbuka. Allah selalu memberikan kesempatan baru bagi kita. Karena itu bersyukurlah kalau Allah masih terus menunggu untuk kita ada di dalam jalan pertobatan. Allah belum melakukan penghukuman itu. Bersyukur. Kadang-kadang ketong sudah tegur ulang-ulang, ketong belum sadar-sadar juga. Ya. Sama seperti tukang palu, dia pukul ini batu. Pukul ulang-ulang, belum sadar juga. Tidak tahu kalau ini mungkin pukulan terakhir untuk kita. Karena itu kalau kita sadar bahwa kita sedang ditegur dengan situasi yang ada di sekitar kita atau di dalam diri kita, mari kita benar-benar kembali dalam pertobatan yang sungguh. Dan pertobatan itu harus pertobatan yang total, pertobatan yang tulus. Bertobat untuk selanjutnya dengan komitmen yang sungguh menjalani hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak lagi kembali pada hidup yang lama. Tidak lagi kembali pada kebiasaan dosa yang lama. Kalau pertobatan seperti itu bukan tobat namanya, tetapi tomat. Mama tahu tomat? Tobat habis kumat. Jangan tomat, tetapi tobat, ya.
Termasuk kalau Mama Pendeta, Bapak Pendeta sampai rumah, lalu bilang, aduh ketumpung Bapak nih kemarin, baru berapa hari lalu. Ketumpung Bapak nih sudah 4 tahun sampai gereja. Ya itu saya suruh video pegang tangan, kita pegang tangan untuk janji bahwa saya mau gereja sudah. Setelah pegang tangan, datang gereja, jangan hilang ulang lagi. Itu namanya tomat, bukan tobat. Tapi harus sungguh-sungguh. Harus benar-benar total. Supaya pemulihan itu terjadi. Dari dalam keluarga kita, lingkungan kita, bahkan sampai kepada bangsa kita. Luar biasa ya Bapak Mama. Ternyata satu titik cahaya benar-benar bisa menghapus kegelapan yang begitu besar. Pertobatan orang percaya 1, 2, 3 orang benar-benar akan membawa pemulihan bagi kehidupan bangsa. Mari kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita agar kita diberi kerendahan hati saat mendengar firman Tuhan. Kita mau tunduk melakukan firman Tuhan. Kita berani mengambil keputusan untuk berbalik dari hidup kita yang lama dan menjalani hidup baru di dalam kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Mama kekasih Tuhan, di balik pertobatan yang tulus selalu tersedia belas kasih Allah yang memulihkan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu marilah kita sekalian berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujilah sumber hidupku, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupku, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupku. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian yang dipersembahkan oleh Paduan Suara Perempuan Gemit Jemaat Maranatha Oebufu. Silakan.
Pujian yang indah dari paduan suara perempuan Gemit, juga dalam persiapan menuju ke 17 Agustus. Mama-mama sudah merah putih dari sekarang ya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Kita menyanyi dalam PKJ nomor 264. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pemilik hidup ini, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih, karena Tuhan sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan sudah menyertai kami dalam pergumulan seminggu Tuhan, dan di dalamnya Tuhan menganugerahkan banyak sekali berkat-berkat-Mu Tuhan, dan berkat Tuhan itu menolong kami jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami datang, kami membawa sebagian Tuhan, dan kami sudah memberikan kepadamu Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan boleh mengulurkan tangan-Mu, memberkati setiap persembahan yang kami anak-anak-Mu serahkan kepadamu Tuhan, baik perpuluhan, nasar, dan persembahan-persembahan syukur lainnya. Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga semua persembahan ini boleh dapat dipakai di dalam pelayanan gereja-Mu, di dalam Jemaat Maranatha 27 Rayon. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih daripada itu ya Tuhan, jamah hidup kami, jamahlah hati kami Tuhan yang paling terdalam, untuk kami boleh serahkan sebagai persembahan yang terindah, yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Bapa, ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kurban persembahan yang hidup. Kami datang, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita telah membawa persembahan syukur kepada Tuhan, dan kita akan melanjutkan dengan satu lelang lagu dari anak-anak kita, siswa-siswi SD Gemit Oebufu. Mereka kembali ke rumah mereka, Jemaat Maranatha Oebufu, untuk meminta dukungan dari Bapak Mama Jemaat Tuhan, para alumni SD Gemit Oebufu, untuk mendukung program-program mereka di sekolah. Karena itu mari kita mendukung anak-anak kita dan kita memberi dengan sukacita. Silakan anak-anak.
Anak-anak kita tentu sangat bersyukur karena mendapat dukungan yang baik dari Bapak Mama, bahkan juga ada alumni-alumni SD Gemit Oebufu. Ada kok di sini? Alumni SD Gemit Oebufu ada? Angkat tangan coba, pendeta melihat. Oh banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama menyatukan hati untuk bersafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pemilik dan bahkan pencipta langit dan bumi, Allah yang selalu menyatakan kuasa dan kehadiran-Mu dalam seluruh pergumulan hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah
yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu yang besar, lebih besar dari segala dosa kami. Sehingga Allah selalu membuka jalan pemulihan bagi kami umat-Mu. Karena itu kami datang di hadapan hadirat-Mu selaku anak-anak Tuhan yang juga sedang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup kami. Tetapi kami datang kepadamu ya Allah yang penuh kasih. Karena kami percaya tidak ada satu pun di antara kami yang tidak mendapatkan belas kasih Tuhan. Bahkan kami bersyukur karena belas kasih Tuhan itulah kami dapat menikmati kehidupan sampai detik ini. Kami dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama kami dalam ibadah di minggu sore ini. Biarlah semua kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini sungguh boleh mendapatkan berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan bagi kehidupan kami. Secara khusus di minggu kedua bulan kebangsaan ini, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi, yang menuntun kami untuk dapat memahami betapa penting nilai pertobatan dari dalam hidup kami masing-masing, persekutuan kami untuk pemulihan bangsa ini. Kami tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mohon ubahlah hidup kami, baharui kami, pribadi, keluarga, persekutuan kami, baik itu dalam lingkungan jemaat, lingkungan masyarakat, agar semua itu boleh berdampak bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kuatkan kami untuk menjalani hidup ini dalam pertobatan yang sungguh kepadamu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kasih Tuhan bagi semua kami yang melayani saat ini dalam ibadah ketiga ini, baik hamba, teman-teman presbiter, baik itu juga teman-teman pemandu pujian dan organis, tim multimedia, bahkan tim sekretariat. Biarlah semua yang kami angkat dalam pelayanan ini berkenan dalam hati Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup jemaat sekalian yang datang beribadah kepadamu. Bahkan paduan suara, perempuan gemit, vokal grup, SD gemit, Oebufu yang telah mempersembahkan pujian mereka. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu agar mereka selalu memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahkan secara khusus di tingkat sinode gemit, di tingkat klasis Kota Kupang Timur dan jemaat Maranatha Oebufu. Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin gereja-Mu, memberkati semua kami yang Tuhan utus dalam melayani, agar semua yang kami jalani dalam program-program pelayanan itu boleh berdampak bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa, bersyukur untuk 2 persidangan yang telah berlangsung dari minggu yang lalu dan hari Sabtu kemarin. Baik itu untuk rutin dan untuk pembangunan. Tuhan tolong agar apa yang telah diputuskan dapat kami bangun dalam kerjasama yang baik. Bahkan terutama jemaat Tuhan, kami saling bergumul, berjuang bersama agar pelayanan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa bagi pembangunan Pastori 4. Kami percaya Tuhan terus memerintahkan berkat itu dalam kehidupan kami, sekalipun dalam kesulitan, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah menutup telinga kasih dan mata kasih-Mu bagi kami. Karena itu biarlah dengan berkat yang ada, kami juga mau menjadi bagian dalam pembangunan Pastori 4. Agar pembangunan ini dapat
berjalan dan terselesaikan pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan sekalian dengan berbagai pergumulan-pergumulan mereka. Ada yang mengalami sakit penyakit, beban-beban hidup yang berat. Tuhan tolonglah, Tuhan jamahlah, Tuhan sembuhkanlah oleh kuasa darah Yesus. Agar semua penyakit itu dapat disembuhkan dan semua beban-beban hidup kami dapat teratasi dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Yang berduka cita pun Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami berkat dalam kehidupan mereka. Hari ulang tahun, usia hari ulang tahun perkawinan, ataupun berkat-berkat yang diterima lewat usaha pekerjaan, lewat berbagai cara Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu. Dan Tuhan berkenan untuk terus memberkati hidup umat-Mu dari hari ke sehari. Kami berdoa bagi semua pimpinan bangsa dan negara ini, bagi semua masyarakat Indonesia yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin bangsa, bahkan sampai ke tingkat-tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa. Tuhan tolong agar semua perjalanan hidup para pemimpin dan seluruh rakyat akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Kami percaya itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami akan menjalani hidup di minggu yang baru. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kami. Tetapi satu yang kami pastikan bahwa kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami akan dimampukan melewati segala badai, pergumulan, bahkan tantangan yang terberat sekalipun. Sehingga kami kembali di minggu yang akan datang dengan sukacita. Bahkan juga di hari Sabtu tanggal 15 untuk merayakan hari ulang tahun gereja Maranatha Ebufu ke-140. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ini ucapan syukur kami di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat itu. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pendeta Amelia Reta Siokain akan melayani bersama Majelis Rayon 7, 13, dan 15 dalam ibadah hari ulang tahun ke-140 Jemaat Maranatha pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi dalam rangka pertukaran pelayan teritori 3, Klasis Kota Kupang Timur. Maka ibadah Minggu 16 Agustus akan dilayani oleh ibadah pertama, Pendeta Mari Dima Ideriwu dari Jemaat Bethesda Maulafa. Ibadah kedua, Pendeta Sepi Hawu dari Jemaat Bet-El Maulafa. Ibadah ketiga, Pendeta Emeritus Tobias Manafe dari Jemaat Lahai Roi Tofa. Ibadah keempat, Pendeta Emeritus E. Manu Nale dari Jemaat Lahai Roi Tofa. Pendeta Yusuf memimpin ibadah di Jemaat Benyamin Oebufu pukul 7 pagi. Pendeta Amelia memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulafa pukul 7 pagi. Pendeta Flora memimpin ibadah di Jemaat Bethesda Maulafa pukul 5 sore. Pendeta Vivi memimpin ibadah di Jemaat Tiberias TDM pukul 5 sore. Pendeta Emeritus Soleman Uliloni memimpin ibadah di Jemaat Kaisarea pukul 5 sore. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 16 Agustus adalah ibadah pertama, Rayon 1, 3, dan 12. Ibadah kedua, Rayon 6, 9, dan 21. Ibadah ketiga, Rayon 8, 14, dan 16.
ibadah keempat, Rayon 2, 19, dan 22. Dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah penyegaran iman, Klasis Kota Kupang Timur pada tanggal 17 dan 18 September 2026, maka Timpel IP K3T memohon dukungan partisipasi jemaat melalui lelang lagu pada kebaktian pertama dan kedua, Minggu 16 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian dan dukungan. PPA Maranatha menyelenggarakan pertandingan futsal antar pos sekolah minggu pada hari Selasa 11 Agustus hingga Kamis 13 Agustus pukul 4 sore hingga selesai. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan memberikan dukungan. PPA Maranatha mengundang para pelatih atau pengajar dari setiap pos yang mendaftar untuk menghadiri technical meeting pada hari Minggu 9 Agustus pukul 4 sore di Aula PPA Maranatha. Jadilah bagian dari pameran arsip pemuda Titik Balik. Kami membuka kesempatan bagi pemuda yang ingin melayani sebagai talent puisi, divisi produksi dan instalasi, divisi keamanan. Informasi pendaftaran akan diumumkan melalui Instagram Pemara Official dan grup-grup pemuda wilayah. UPP dan pengurus Pasutri akan menyelenggarakan nikah massal pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 10 pagi dipimpin oleh Pendeta Amelia. Pengembalaan bagi calon pasangan nikah massal pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 10 pagi di gereja. Percakapan pranikah bagi ketujuh calon nikah massal dilaksanakan mulai hari Senin hingga Kamis, tanggal 10 hingga 13 Agustus 2025, pukul 5 sore di gereja. Berikut ini adalah nama calon pasangan nikah massal. Saudara Paskalis Charles Naklui dengan Febriana Saa di Rayon 6, Saudara Yudas Yohanes Sabu dengan Sriati Atmalai di Rayon 11, Saudara Rido Bastian Besi dengan Yunita Victoria Pandi di Rayon 18, Saudara Simon Petrus Nenometa dengan Yemima Apriliani Lakapu di Rayon 22, Saudara Roland Adi Otemusu dengan Novianti di Rayon 22, Saudara Wilhelmus Sekser Rasimu Islamanepa dengan Sofia Yosinta Tainaes di Rayon 10, dan Saudara Aldi Agripa Sayuni dengan Saudari Yunita Lada di Rayon 17. Pengurus kaum bapa dan pendeta pendamping akan melaksanakan perkunjungan di Rayon 20 pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 7 malam bertempat di rumah Bapak Christoffel Toh. Kami mengundang kaum bapa Rayon 20 untuk hadir dalam ibadah. Majelis Klasis Kota Kupang Timur mengundang kaum bapa teritori 3 seklasis Kota Kupang Timur untuk hadir dalam ibadah kaum bapa pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 6 sore di Jemaat Lahai Roy Tofah. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya mendiang Bapak Trianus Tsu di Rayon 7 pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Penguburan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 12 siang. Mendiang Oma Sumiati di Rayon 5 pada hari Jumat 7 Agustus 2026, penguburan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 11 siang. Badan Pendidikan membuka pendaftaran katekisasi pranikah pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Pertemuan perdana bagi para peserta akan berlangsung pada Selasa, 11 Agustus 2026, pukul 10 pagi di gereja. Gereja melayani baptisan kudus bulan Agustus pada Minggu 23 Agustus. Jemaat dapat mendaftar hingga Kamis 20 Agustus dan mengikuti pengembalaan orang tua dan saksi pada Sabtu 22 Agustus pukul 10 pagi. Kegiatan Sabtu Bersih pada tanggal 15 Agustus 2026 dikoordinir oleh Jemaat Rayon 7. Sesuai keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 8 Agustus 2026, untuk menunjang rencana kegiatan pembangunan tahap 3 Pastori 4 yang membutuhkan dana kurang lebih 580 juta rupiah, maka panitia akan membagikan
kartu sumbangan tetap kepada kepala keluarga di jemaat melalui koordinator rayon dengan besaran minimal Rp50.000 per kakak setiap bulan sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2026 dan kupon berhadiah dengan harga Rp10.000 per kupon yang akan diserahkan ke seluruh koordinator rayon dengan besaran minimal 1 blok atau 100 kupon untuk diuangkan. Dengan adanya sumbangan pemerintah 100 staf besi beton ukuran 16 mili akan dijual oleh panitia yang merupakan sisa penggunaannya untuk pembangunan jembatan di tanah gereja. Untuk itu, bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi panitia pembangunan. Dari panitia pembangunan Pastori 4 telah disetorkan ke kas jemaat pada Sabtu 8 Agustus 2026 dengan rincian sisa dana pembangunan Rp6.377.000, sisa penjualan semen tidak layak Rp1.000.000, dan sisa upah kerja Rp675.000. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 2 Agustus mencapai total 1.913 jemaat, terdiri dari 701 jemaat laki-laki dan 1.212 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa persembahan duka dari keluarga Pakuleo di rayon 17 berupa 1 lembar selimut motif rote dan uang tunai Rp500.000. Persembahan di rekening Flobamora Rp565.000. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan periode 1 hingga 7 Agustus mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp109.921.800, pengeluaran Rp101.528.600, saldo akhir Rp95.393.200. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.834.339. Pengeluaran Rp16.968. Saldo akhir pembangunan Rp45.313.324. Sekian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, izin kami sampaikan hasil lelang dari paduan suara anak-anak SD Gemit Oebufu dalam kebaktian ketiga sore hari ini berhasil terkumpul Rp2.125.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah Minggu sore ini dalam pengutusan dan berkat. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam semangat bulan kebangsaan Gemit, marilah kita pergi dengan umat sebagai umat yang telah diperbaharui oleh kasih karunia Allah. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati, hiduplah dalam kasih, tegakkanlah keadilan, peliharalah persaudaraan, dan jadilah saksi Kristus yang menghadirkan damai serta pemulihan bagi bangsa. Tuhan
jemaat Tuhan, pulanglah dalam seluruh hidup dan karyamu masing-masing. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudariku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh, dan sebentar kita akan menyanyikan pujian Kasih Allah Sampai Maranatha. Ini adalah lagu ciptaan dari anak Maranatha, Pak Meki Pani. Karena itu kita akan menyanyikannya untuk mengantar kita kembali. Baik, sambil kita menyanyikan pujian yang akan dipandu, saya mohon maaf karena kita tidak bisa berjabatan tangan lagi di depan karena waktunya sudah sangat mepet. Terima kasih. Firman Tuhan